Struktur kurikulum. Struktur kurikulum dibagi menjadi 3 bagian. 1. Mata pelajaran. 2. Beban belajar. 3. Kalender pendidikan. Mata pelajaran. Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Beban belajar. Beban belajar adalah dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran, dan hari libur. Kalender pendidikan. Dalam slide ini, kalender pendidikan telah dijabarkan. Hari efektif sekolah, hari efektif fakultatif, dan hari libur sekolah atau madrasah di Provinsi Jawa Timur. Tahun pelajaran 2015-2016 terdapat LHB, libur hari besar, LU, libur umum, LS1, libur semester 1, LS2, libur semester 2, LPP, libur permulaan puasa, LHR, libur sekitar hari raya, KTS, kegiatan tengah semester, semester ganjil terdapat 123 hari, sedangkan semester genap terdapat 142 hari. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelas 1, kelompok A, pendidikan agama 4 jam, PPKN 5 jam, bahasa Indonesia 8 jam, matematika 5 jam. Untuk kelas 1 kelompok B, seni budaya dan keterampilan 4 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 4 jam. Dalam 1 minggu, untuk kelas 1 SD terdapat 30 jam per minggu. Struktur kurikulum SD untuk kelas 2 dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A, pendidikan agama 4 jam, PPKN 6 jam, bahasa Indonesia 10 jam, matematika 6 jam. Untuk kelompok B, seni budaya dan keterampilan 4 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 4 jam. Dalam 1 minggu terdapat 34 jam. Struktur kurikulum SD untuk kelas 3 dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A, pendidikan agama 4 jam, PPKN 6 jam, bahasa Indonesia 10 jam, matematika 6 jam. Kelompok B, seni budaya dan keterampilan 4 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 4 jam. Dalam 1 minggu terdapat 34 jam. Struktur kurikulum SD untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kelompok A, pendidikan agama 4 jam, PPKN 6 jam, bahasa Indonesia 10 jam, matematika 6 jam. Untuk kelompok B, seni budaya dan keterampilan 6 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 4 jam, 36 jam per minggu. Kalender pendidikan. Menurut kalender pendidikan SD, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan sesuai dengan jam belajar dan alokasi waktu. Jika tidak ada keterangan libur, hari besar, atau
libur perayaan kemerdekaan Indonesia dan libur semester, kegiatan pembelajaran dilakukan seperti biasa. Struktur kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A, pendidikan agama, memiliki waktu 3 jam. PPKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam. Untuk kelompok B, seni budaya dan keterampilan 3 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 3 jam, prakarya 2 jam. Menurut kalender pendidikan SMP, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan sesuai dengan jam belajar dan alokasi waktu. Jika tidak ada keterangan libur hari besar atau perayaan kemerdekaan Indonesia dan libur semester, kegiatan pembelajaran dilakukan seperti biasa. Struktur kurikulum SMA memiliki dua kelompok, kelompok wajib dan kelompok peminatan. Kelompok wajib meliputi mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, dan Olahraga. Sedangkan kelompok peminatan meliputi mata pelajaran sains, mata pelajaran sosial, dan mata pelajaran bahasa. Dalam satu minggu, keduanya memiliki 39 jam per minggu, masing-masing 45 menit per mata pelajaran. Untuk peminatan matematika dan sains memiliki mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk peminatan sosial memiliki mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Untuk peminatan bahasa memiliki mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sosiologi juga antropologi. Menurut kalender pendidikan SMA, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan sesuai dengan jam belajar dan alokasi waktu. Jika tidak ada keterangan libur hari besar atau perayaan kemerdekaan Indonesia dan libur semester, kegiatan pembelajaran dilakukan seperti biasa. Dari yang telah saya jelaskan, telah disebutkan kelompok A dan kelompok B dalam struktur kurikulum SD, struktur kurikulum SMP, dan struktur kurikulum SMA. Tahukah kamu, kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan aspek fisikomotor.